ini kemarin kita berencana di Palu, sudah dapat lahannya, tapi terus ada gempa itu, gempa Palu itu ya? Sementara tertunda. Oke. Nah, sebenarnya Palu lalu Bengkulu, tapi ini agak tertunda terus ada pandemi ini. Oke, semoga kita doakan segera terrealisasi ya Pak ya. Amin, terima kasih. Oke, kalau ngobrolin, saya kepoin perjalanan entrepreneurship-nya Mas Oni ini kan juga ada sisi pendidikannya. Dulu juga ada pengalaman-pengalaman di dunia pendidikan ini. Boleh diceritain ini biar teman-teman tahu nih. Saya kan, kalau saya kan SD kebetulan Jakarta. Oke. SMP saya di Jogja. Ya. SMA di Klaten. Oke. Kuliah saya di San Diego di California. Oke. Jadi kayaknya setelah lulus tuh nggak betah di tempat yang sama, harus pindah. Ini menariknya. Oke. Nah, justru kalau saya lihat, ini saya 9 tahun ya di California waktu itu. Ya. Tempaan-tempaan pada saat masih muda, konsep umumnya orang sana itu kan konsepnya ingin memberi, Pak. Jadi ingin menjadi pengusaha, ingin memberi. Cita-cita menjadi pegawai di sana itu tidak terlalu banyak. Semuanya kepingin menjadi pengusaha. Ya, akhirnya itu masuk, ya saya kembali tahun 96, ya saya langsung mencari opsi-opsi untuk menjadi pengusaha. Oke. Sebenarnya itu. 9 tahun di San Diego ya? Ya. Aktif di dunia permahasiswaan di sana? Saya ketua Permias 2 periode di sana. Cuman itu sih. Oke. Yang lainnya ya masa muda lah. Sempat ketemu Red Hot Chili Pepper nggak Pak di sana? Oh sering. Jadi ingat ya, kan lagunya Californication kan dari sana. Dan zaman itu tuh saya ngefans berat sama Flea itu. Wah, ini dia cocok sekali. Dan saya koleksi bassnya juga ini dari Flea ini. Oke, karena saya curiga dan California ini langsung Red Hot Chili Pepper. Oke. Ternyata kiprah di dunia pendidikan juga sempat ke San Diego tadi ya 9 tahun. Betul. Dan karena habitnya di sana itu semua pengen entrepreneur. Betul. Ini jadi habit ya, jadi habit sampai ke sini karena kebetulan keluarga kami kan keluarga pendidikan, Pak. Iya. Keluarga kami itu kan di Yayasan Pendidikan Budi Luhur. Oke. Kita ada TK, SD, SMP, SMA. Di Jakarta. Di Jakarta Selatan. Selatan ya. Universitas. Dekat Mampang itu. Dekat ini Jalan Cuduk Raya. Iya. Di Cipulir kita ada beberapa kampus juga, termasuk di Pangkal Pinang. Nah, cuman pada saat saya kembali, ya saya merasakan kejenuhan di bidang pendidikan. Karena kebetulan posisi saya adalah ketua yayasan pendidikan. Kalau murid sih kita sudah nyaman, murid kita 20 ribuan lah. Cuman cuman rasa hati gimana ya? Akhirnya adik saya yang nomor 2 yang saat ini menghandle kampus, saya lebih senang pulang ke Klaten. Ini tipe melihat Gunung Merapi. Tipe yang suka berpetualang. Betul. Oke. Saya suka outdoor life. Oke. Ya. Nah, Mas Oni Krisnata, ini nanti kan otomatis masyarakat Klaten ya khususnya ya, dan masyarakat sekitar Klaten bisa juga, kan Klaten ini jadi salah satu kota transit ya. Betul. Mungkin next time bisa ke satelit ya, kota satelitnya dari Solo sama Jogja. Nah, kalau Mas Oni Krisnata kan sudah membuktikan dan nyata ya, usahanya yang dibangun di Klaten berkembang ke daerah-daerah lain. Nah, kira-kira nih ke depan ini ya, pengen Klaten dibawa seperti apa? Gini Mas, kalau kita bicara Klaten di tengah-tengah transit Solo dan Jogja. Kalau saya melihat dari sisi yang terbalik. Kita bicara natural resource sumber daya alamnya ya. Sumber daya alam Klaten itu melebihi Jogja dan Solo. Malahan. Maaf. Kita ada pasir, Merapi, ada air, ada pemandangan, ada sawah. Solo Raya itu justru kabupaten menurut saya yang paling kaya secara alam, sumber daya alam itu Klaten. Malahan ya. Tapi saat ini kalau dibilang Klaten akan menjadi kota satelit, menurut saya sih sayang, Pak. Sayang, justru nanti Klaten berdiri kota besar biar Jogja, Solo dan lain-lain jadi kota satelit aja. Saya suka nih. Loh ini harus ya. Jadi ini memang kita harus punya angan-angan tuh bukannya malah di bawahnya tapi di atasnya. Betul. Karena sudah terbukti ya apa yang dilakukan Klaten selama ini juga perlahan Klaten mulai menjadi kota yang
apa ya, yang jadi lebih berkembang. ya, Dan kita di sini menurut saya justru potensinya masih terbuka luas. oke, Kalau kita bicara kawan-kawan mau investasi di Jogja atau di Solo, itu kan marketnya kan sudah terlalu crowded ya. ya, ya, Mau bikin kuliner misalnya di Ya. Jogja atau Solo, itu saingannya luar biasa. ya, ya, Kalau di Klaten ini dengan 1 juta penduduk, saya kok meyakini besok kita bisa membuat perubahan. ya, Perubahan itu bukan cuma perubahan ganti bupati, ya itu terlalu klise ya. Kalau menurut saya, perubahan itu perubahan yang benar-benar masyarakat nanti bisa menilai, oh ternyata berbeda, oh ternyata lebih baik. oke, Karena saya pribadi, rumah saya di Prambanan saat ini. ya, Yang paling menyedihkan buat saya itu setiap pagi kalau keluar jalan Jogja Solo itu, kita ngeliat ribuan motor bekerja ke Jogja. Kita kan Delanggu ribuan motor bekerja ke daerah Solo, daerah ya. Solo, yang di Jatinom ke Boyolali. Ini harus kita rubah.